Ya. As Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Syukran ala hudurikum wa mutaba'atikum fi hadzal yaum. Thayyib. Ana ka ra'isatil jalsah sa'aqra'u lakum an baromijana fi hadzal yaum. Baromijatul awal yakni al-iftitah wal barnamijus tsani taqdimul maqalah wal barnamijus salis yakni qiraatul mufradat wa istiratijiyat wal barnamijur rabi' awil akhir yakni al-ikhtitam. Hayya nabda baromijana fi hadzal yaum bi qiraatil basmalah jama'atan. Bismillahirrahmanirrahim. Al barnamijus taqdimul maqalah. Ila mutakallimah al-ula ila ukhtina Rahma fatafaddal mashkuran. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ala Ra'isul Jalsa. Ismi Hanifah Nur Rahmawati, kamu tak kalimat awal. Ini bismillahirrahmanirrahim. Anallaha azza wa jalla lam yaj'al min hadhil hayati dunya allati aqamana fiha jannatan nataqalabu minha fi na'imin muqimin walakinnahu jalaluhu qada an takuna hayatuna dunyawiyah hadihi darab tilai. Alam taqra'u qawlahu azza wa jalla. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan kehidupan di dunia ini yang ditempati kita sebagai surga yang bisa kita nikmati, tetapi Allah Subhanahu wa taala menempatkan kita di dunia ini sebagai tempat ujian. Nah, bukankah kalian semua membaca firman Allah Subhanahu wa taala, yakni Maha suci Allah yang menguasai segala kerajaan dan Dia Maha kuasa atas segala sesuatu yang menjadikan mati dan hidup untuk menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha perkasa lagi Maha pengampun. Wala alaminin abrazi madahiril ibtila'i allati amarona Allah subhanahu wa ta'ala an nakuna mubarizin wa najihin fiha la'alla min abrazi madahiri hadal ibtila'i at-ta'awun alladhi yanbaghi an yasri fi afradil usrah al-insaniyah jama'a fi sabili tahqiq masalihiha wa dar'i mafasidiha. Hada at-ta'awun alladhi amarallahu azza wa jalla bihi ibadahu madharan min aham dhahiri ibtila alam taqra'u wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Yang artinya yaitu semoga dari adanya peristiwa-peristiwa ujian yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita itu adalah supaya kita menjadi orang-orang yang ikut andil dan membantu peristiwa tersebut. Semoga dari adanya peristiwa ujian ini adalah adanya saling tolong-menolong yang sebaiknya ini dilakukan oleh masing-masing individu. Semoga dari adanya peristiwa-peristiwa ujian ini adalah adanya saling tolong-menolong yang sebaiknya ini dilakukan oleh masing-masing individu setiap manusia dalam menjalankan atau merealitaskan kemaslahatan dan menolak bahaya-bahayanya. Dan sikap tolong-menolong inilah yang diperintahkan oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya sebagai manifestasi dari pentingnya adanya peristiwa ujian atau cobaan.
Bukankah kalian semua membaca firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan tolong-menolonglah kamu dalam melaksanakan kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Walakin kaifa yumkinu yatahaqqaqu manha alladhi tahtaju usra insiyah fihi ala ta'awun law kana an-nas jami'an yatamatta'un bimustawan kafin minal ghina wa raghadil aishi walau kanu jami'an yatamatta'un bimustawa kafin wa alin minas sihah wal afiyah walau kanu jami'an yatafayya'un dilalal am wa tuma'nina wal quwwah idza lamma tahaqqaqa al minhul alladhi yuzajju fihi nas ila darurah at-ta'awun. Limada ta'awun? Dan akan tetapi bagaimana mungkin cara yang dibutuhkan oleh manusia untuk menerapkan sikap tolong-menolong ini menjadi realistis jika manusia itu semuanya menginginkan dengan standar yang cukup itu adalah dari kekayaan dan kehidupan. Jika semua manusia itu menginginkan dengan standar yang cukup dan tinggi dari kesehatan, dan juga jika manusia semuanya itu inginnya hanya berada di zona aman, tenang, dan zona kuat, sehingga ketika cara yang dibutuhkan oleh manusia untuk menerapkan sikap tolong-menolong ini sudah terwujud. Lalu, kenapa harus sikap tolong-menolong? Wal kullu waniyun an kullu anwa'it ta'awun. Dan semuanya itu tidak butuh sikap menolong-menolong yang bermacam-macam. Mungkin hadamini, syukran kasiran oleh ihtimankum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran ila mutakallimah al-ula ala taqdimiha. Tsumma ila mutakallim as-sani yakni ila akhina Wahyu, fatafaddal mashkuran. Syukran Ra'isul Jalasa ismi Ahmad Wahyu Fahruddin. Walata faqad iktatat al-hikmatu ayyaja'ala Allahu subhanahu wa ta'ala hayata hadhil usratil insaniyati mutafawiyatu mukhtalifatan aw wa ayyaja'al ibadu wahul ladhi ya'isuna fawqa hadhil ardi mutafawitina fi quwwati mutafawitina mutafawitina fil amni. Terus nata. Watu makninati allati yabahasu anhuma min ajalin ayatahaqqaqal manhal ladzi tulja'u fihi usratu insaniyati ila ta'awun walidha yaqulu Allahu azza wa jalla a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim wa rafa'na ba'dukum fawqa ba'did darajah, yang artinya sehingga daripada itu maka hikmahnya adalah menurut bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kehidupan manusia ini berbeda-beda, dan Allah menjadikan hamba-hambanya yang hidup di atas muka bumi ini juga berbeda-beda dari segi kekuatan, kemudian dari segi kecukupan, dari segi keamanan, ketenangan, yang mana keduanya ini mereka membahasnya karena untuk bisa merealitaskan, karena dengan keamanan dan ketenangan ini bisa menjadi terwujud adanya cara dibutuhkan oleh manusia untuk mempunyai sikap tolong menolong. Sehingga karena itu Allah berfirman, kami mengangkat sebagian dari kalian semua di atas sebagian yang lain beberapa derajat. Ai darajatin fi quwwati wa fi darajatin fil faqri wal ghina, darajatin fil amni wal khaufi wal idtirari, liyattakhidha ba'dukum ba'dan sukhriyatan min ajali ayyasi afima bainakum ata'awunu wa talafu. Hada madhaharu min ajalin madhahiril ibtila illati aqamana Allahu azza wa jalla fi hadhil hayati dunya linnu'udi biha.
Maksudnya adalah mengangkat tingkatan dalam kekuatan dan kelemahan, kemudian meningkatkan dalam kemiskinan dan kekayaan, kemudian meningkatkan dalam keamanan, rasa takut dan kebodohan supaya sebagian dari kalian semua itu menolong sebagian yang lain dan di antara kalian semua itu menjadi tersebar adanya sikap saling tolong menolong dan saling kasih sayang. Hal ini adalah manifestasi atau implementasi dari adanya peristiwa-peristiwa ujian yang telah ditetapkan oleh Allah di dalam kehidupan dunia ini dengan tujuan untuk bisa bangkit dengan ujian tersebut atau cobaan tersebut. Ya ibadallah, ha antum taro fi hadal mu'attaf al-khatiril lati namuru biha madhaharum min madhahiri hadal ibtila'i wa la'allakum tasma'una bi asmi qulubikum nida Allahu azza wa jalla yada'ukum ila hada ta'awun. Wahai hamba-hambanya Allah, kalian semua menyaksikan di dalam perputaran yang saat ini kita lalui, yakni melihat adanya peristiwa-peristiwa ujian dan dengan sebab kesalahan yang ada di hati kalian semua. Semoga saja kalian mendengar panggilan Allah yang memanggil kalian untuk melakukan sikap tolong menolong. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ila mutakallim ala taqdimihi. Suma ila mutakallim al-tsalis yakni ukhtina Ratna fatafadhal mashkuran. Syukron Roisatul Jalsah Ismi Ratna Faizatul Ma'isyah. Sya'allahu subhanahu wa ta'ala antusalato fi'atun zalimatun wahsyatun latukimu lil ma'ani al-insiya waznu walatukimu li syara'illahi azza wa jalla qiyamatan walatukimu lil qawani ad-dawliyah ai itibar qadallahu azza wa jalla antu jada hadihil fi'atallati kanat wala tazalu zuron alal insaniya wa antadus fi tariqiha ilal fat wal fasad wa dulmi tadus al-qawanin kullaha tadus syara'i kullaha wa qadallahu azza wa jalla ayyadu'ana amama launan min alwani al-ibtilar hudimat mi'atul buyut alal ru'usi ashabiha dubiha man dubiha buti'a man buti'a asla al-mutafarriqah wa ja'al ladina najau min tahtil anqadi ja'al ladina naju min wabilid damar mujarrodi naja uyantadiru al-igotha min ikhwanillahi lahum sya'allahu azza wa jalla ayyur silahum ila diyarikum wa ana aqulakum san fan ayyuhal ikhwah Allahu ghaniyun an ibadihi wa ibaduhu jami'an fuqara. Ajalan hadihi haqiqatun yang bagi anak lama. Ya ayyuhan nas wa antumul fuqara ilallahi wallahu ghaniyun hamidu. La yaqulanna qail minna nahnu agniya. Walaqad amaronal wajibul al-insan aw amaratna syari'atullahi azza wa jalla annamudda yadal aun ilaha ula isyaridin alladina iftaqaru ba'da yina'i walladina do'ufu ba'da quwah walladina fukidat autonuhum ba'da angkalu yataqallabuna minha fi na'im muqimin la yaqulanna qa'il minkum laqad u'tiyat walaqad aknait
kulluna fuqara al-malu malullahi wal milku ya'udu ilallahi wa nahnu jami'an mumtalakati lillah subhanahu wa ta'ala nahnu jami'an sil'atun fi bidha'ar rahimani injaz hadat takbiru walakinna naqula maqallallahi azza wa jalla lana nudzakira anfusana bikalamihi wa atuhum mimmalillahi alladzi atakum ibtila amin ibtila kumullahu azza wa jalla bihi laqad fatana syarfu annakuna ma akhawati mujahidina lana annakuna ma'ahum saffa wahidan fatana dzalika syaraf fatana ma'ahum min hondakin wahidin nudaifu anil waton nudafi'u anil qiyam nudafi'u anil insaniya nudafi'u anil hayat kila bainana wa baina hadza syarfi ya ibadallah lakinnallahul karim lam yasha ayyuhila bainana wa baina launan akhar min alwanil jihad lam yasha ayyuhila bainana wa baina misdaqi qaulihi ta'ala wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan sya'allahu azza wa jalla wa huwal hakimul khabir yang artinya Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk diotoritaskan sebuah kelompok yang zalim, yang sangat kejam, yang tidak menerapkan makna-makna kemanusiaan dan tidak melaksanakan syariat-syariat Allah, tidak menerapkan peraturan undang-undang negara. Allah mentakdirkan pada kelompok ini selalu berbuat kepalsuan kepada manusia dan mereka menginjak-injak dalam prakteknya dia menginjak-injak membuat peraturan kezaliman dan juga menginjak-injak peraturan dan syariat secara keseluruhan. Allah Subhanahu wa taala menetapkan kepada kita salah satu jenis dari jenis ujian 100 rumah sudah dirobohkan. Seseorang sudah dibunuh, jasad-jasad mereka terpecah belah. Telah datang orang-orang yang lolos dari runtuhan bangunan. Telah datang orang-orang yang lolos dari hujannya robohan. Mereka datang secara sendiri-sendiri. Mereka datang menunggu adanya pertolongan dari saudara-saudara kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk mengutus mereka ke rumah-rumah kalian semua dan saya mengatakan kepada kalian semua wahai saudara-saudara sekalian wahai saudara-saudara sekalian Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang tidak membutuhkan hambanya dan hamba-hambanya Allah adalah orang-orang yang fakir dan hakikatnya adalah hakikat yang harus kalian ketahui. Wahai manusia, kalian semua adalah orang yang membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah adalah zat yang maha kaya dan terpuji. Janganlah ada yang mengatakan dari kita bahwasannya kita adalah orang yang tidak membutuhkan kewajiban manusia setelah memerintahkan kepada kita. Atau syariat Allah memerintahkan kepada kita supaya kita memanjangkan tangan pertolongan kita kepada mereka kaum-kaum yang melarikan diri, yaitu orang-orang yang menjadi fakir setelah kaya, orang-orang yang lemah setelah ia kuat, orang-orang yang kehilangan tempat setelah mereka merasakan kenyamanan di dalam rumah mereka. Janganlah dari kalian semua mengatakan bahwa sungguh kalian telah memberikan apa yang harus diberikan dan mengatakan sungguh saya tidak butuh. Semua dari kita adalah orang fakir, adapun harta adalah hartanya Allah. Kekuasaan itu yang kita miliki akan kembali kepada Allah. Kita semua adalah termasuk dari golongan
kerajaan Allah. Kita semua adalah benda dalam benda-bendanya Allah. Inilah ungkapan yang harus diungkapkan. Akan tetapi kita harus mengatakan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Berikanlah kepada mereka harta-hartanya Allah yang telah kau dapatkan. Allah menguji kalian semua, sungguh kita tidak bisa melakukan kemuliaan, bisa berjihad bersama saudara-saudara kita. Kita tidak bisa bersama mereka menjadi satu barisan. Kita tidak bisa mendapatkan kemuliaan itu. Kita tidak bisa bersama mereka di satu parit di mana kita itu bisa membela tanah air. Kita bisa membela kemanusiaan. Kita sudah dihalangi antara kita dengan hal tersebut kemuliaan ini, wahai hamba-hamba Allah. Akan tetapi Allah adalah zat yang mau mulia. Dia tidak menginginkan ada penghalang dari kita lada peristiwa tersebut, yaitu salah satu jenis dari jenisnya jihad Allah. Jihad Allah tidak menghalangi antara kita dan di antara firman Allah, yaitu tolong menolonglah kalian semua atas kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolonglah kalian dari perbuatan dosa dan keji. Allah Subhanahu wa taala berkehendak. Allah ialah zat yang maha bijaksana dan waspada. Syukran. Mutakallimah as-salis ala tartibiha. Summa ila mutakallimah ar-rabi' ila ukhtina Sakila fatafaddal mashkuran. Tayyib, bismillahirrahmanirrahim. Ayursil hadhil jumu'a al-katsirah min ikhwanikum asyaritina min lubda ilaikum. Wallahu annahu li rahmatun minallahi bikum. Wallahu bihali inayatu minal mawali al-ajalla bikum. Fima mawqifikum min hadhir rahmah ar-rabbaniyah allati ursilallahu azza wa jalla ilaikum. Ammal mal ya ibadallahi fahuwa malahu wa ammal ard allati na'ishu fawqa hiya ardullahi wa rizqullah subhanahu wa ta'ala. Faqulu bi alsinatikum wa qulubikum ya marhaban bi ibadillahi iyakan iftahu lahum buyutakum akramuhum bil fadl min amwalikum la tabhulu bi syai'in minal ita' tastati'una an tamudu bihi yadan ilaih. Haula'i alladina syaqahumullahu azza wa jalla ilaikum takriman lakum kumu bihadal wajib wa antum ta'takiduna annahum humul mutafaddilun. Kumu bihadal wajib wa antum ta'takiduna annahumul wasilah allati ja'alahumullahu azza wa jalla salama libulugi mardatillahi subhanahu wa ta'ala. Walaqad alimna syammana kanat wala tazilu tatamata'u bikulli alwan syahamat tatamata'u bikulli alwan an-najdah tatamatta' bi'a'lami ma'anil karam wal ibarah wala ala hadhil munasabah fataqtadi intab tatajalla al-yawm hadhil sifah kala lam yambagi an tatajalla alaihi la alla hadhil munasabah yambagi an tata'allaqa fihi hadhis sifah allati urifat li syamina hadhil kal'alam yang bagi an tata'allaqu alaihi hadhil sifat allati matta'na Allah subhanahu wa ta'ala biha wa ana 'alal yakin innallaha azza wa jalla in wuqifa wa qan sabhatan wa garasa baina jawanina athiqata billahi wa tawakkal 'ala Allah wal yakin bimakna qauluhu subhanahu wa ta'ala man dalladhi yaqridullahu qardan hasanan fayudha'if lahu ada'afan katsira, di mana Allah mengutus hal ini kelompok-kelompok yang sangat banyak dari saudara-saudara kalian semua, yaitu polisi dari Lebanon. Demi Allah, hal ini adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kalian semua. Dan demi Allah, mereka adalah bentuk pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kalian semua. Maka apa sikap andil kalian semua dari bentuk rahmat Tuhan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Adapun harta Allah adalah milik Allah Subhanahu wa taala, dan adapun
Dan adapun bumi yang kita hidup dan tempati ini juga milik Allah Subhanahu wa taala. Dan rezeki yang kita nikmati adalah rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Maka ucapkanlah dengan lisan-lisan dan hati-hati kalian semua, selamat datang wahai hamba-hamba Allah dimanapun. Bukanlah rumah kalian semua untuk mereka, muliakanlah mereka untuk dengan memberikan harta-harta kalian semua. Janganlah kalian itu kikir, enggan mengeluarkan sesuatu yang engkau mampu untuk diberikan kepada mereka sebagai bentuk penghormatan kepada mereka. Laksanakanlah kewajiban ini dan kalian semua ini meyakini, mengakui bahwasanya mereka itu adalah orang yang diberikan anugerah. Laksanakanlah kewajiban ini dan engkau mengakui atau meyakini bahwasanya mereka itu adalah perantara yang Allah jadikan untuk menjadi tangga sebagai bentuk memperoleh keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh kita mengetahui bahwasanya negara Syam kita itu selalu menginginkannya adanya keberanian dan menginginkannya adanya pertolongan yang diwujudkan dengan bendera-bendera yang mempunyai makna-makna mulia. Barangkali dari hal ini itu menuntut adanya sifat ini, yaitu sifat tolong-menolong. Dan barangkali hal ini menuntut terjadinya sikap dan sifat seperti halnya menyebarkan bendera-bendera negara Syam. Sebaiknya sifat yang telah diketahui yang terjadi di negara Syam, di mana juga harus ada sifat yang telah dianugerahkan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu sikap tolong-menolong. Dan keyakinanku bahwasanya Allah Subhanahu wa taala jika Beliau memberikan taufik hidayahnya dan menanamkan di antara kita percaya kepada Allah serta tawakal kepada Allah dan yakin hal ini diwujudkan dalam makna firman Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang memberikan hutang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hutang yang bagus, maka Allah akan melipat gandakan atau menggantinya dengan sangat banyak. In alimna hada wada'na dzalika kullahu man hayatana ma'a iwanina haula'i mawdi'atan falau sayaksifullahu hadhil ammah wala rubba silahi min hadil qabil kana amda min anwa'i ukhra min islah silahu ta'awanul insani alladhi tubtaga bihi mardatullahi subhanahu wa ta'ala. Jika kita mengetahui hal ini dan kita meletakkan dalam kehidupan kita bersama dengan saudara-saudara kita, maka kelak Allah akan mentiadakan ujian ini dan mengangkat cobaan ini betapa banyak senjata dari kelompok dan menjadi senjata-senjata dalam bentuk lain, yaitu adanya sikap tolong-menolong antara manusia yang dapat mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal ihwat istiqbalu haula imah kasur kunu li sagirihim abaan wa ummahat lahum wa kunu likibarihim ihwat wa akhawat aidu ayyuhal ihwat fi ta'amulikum ma'ahum al-yawm sirah al-mujahirin wal ansar bil amsi. Wahai saudara-saudaraku, perhatikanlah mereka ketika mereka sangat terpecah belah. Jadilah seperti bapak dan ibu untuk anak-anak kecil mereka. Jadilah saudara untuk mereka. Saya akan menasihati kepada kalian semua dalam sikap kepada mereka saat ini, yaitu sebagaimana kisah kaum muhajirin dan kaum ansar di masa lalu. Kunu lahum kal ansar alladhi istiqbalu al-muhajirin. Ala takfuruna kaifa sona'u. Ala takfuruna kaifa istiqbalul ansar iwanahum al-mujahirin. Ala takfuruna kaifa qasamuhum al-mal waddar wal mata' wal ard wa zawjah takfuruna kullaha. Aidul yaum wa antum muslimun. Antum khalafu dalika salaf. Aidul yaum siratu ulaikal muslimina siratul ansar fahiyat ta'amuluhum ma'al muhajirin. Hal astati'u an tasawwar an ara fi syamani ma yunaqidhi hada. Ana aqulu lakum bisyiraha la astata'a an atasawwar dalik. Jadilah kalian semua ini seperti halnya kaum Ansar yang memperhatikan kaum Muhajirin. Tidakkah kalian berpikir bagaimana apa yang mereka perbuat? Tidaklah kalian berpikir bagaimana kaum Ansar yang memperhatikan saudara-saudara mereka, yaitu kaum Muhajirin. Tidaklah kalian berpikir bagaimana kaum Ansar itu membagikan kepada kaum Muhajirin harta rumah, harta benda, kemudian tanah, bahkan istri-istri mereka. Pada hari ini saya akan berbicara tentang kisahnya mereka kaum muslimin, yaitu
Kisahnya kaum Ansor dalam bermuamalah dengan kaum Muhajirin. Apakah saya mampu untuk menggambarkan sesuatu yang saya lihat yang mana terjadi konflik di negara Syam kita? Saya akan mengatakan kepada kalian semua dengan penjelasan yang justru saya itu tidak mampu untuk menggambarkan hal tersebut. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ila mutakallimah ar-rabi' ala taqdimiha. Summa ila mutakallimah al-khamis, yakni taqdimul maqalatu minni. Sa'aqra'u lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Qila li bil ams inna fi aswaqina aswaqan rafa'atil as'ar wa akhratil ghala 'ala ar-rus. Falam usaddiqu dzalik. Wa kaifa usaddiqu dzalik wa ana a'lam anna al-insana insan wa hay'atu ay yatahawwal al-insan ila wahsh. Wa kaifa idza kana hadzal insan ibnan li hadhihi al-baldatil mubarakah. Hal yumkinukum an tatashawwaru anna fit tujjar aw fi syuna aw fil murtaziqah man yastaghillu hadhihi al-fursah liyazid al-bala' alladhi nazala ala ikhwanihim bala'an akhar. فيرفع أسعار الموان والأقوات المختلفة لأن لعابه يسير على شيء طفيف دافع من الربح القصير من الربح الذي هو في الواقع سم ناقع. لا، لم أصدق. قيل لي هذا لكنني لم أصدق أبدا. إنني أصدق النقيض تماما. ما أصدق أن تفتح الأبواب الحوانت وأن تقدم الأرزاق التي فيها مجانا لهؤلاء الإخوة. أقدر أن يستغني الإنسان من لقمة الطعام التي هي قرب فمه ليقدمها لأخيه الجائع. أتصور أن يستغني كل منكم من فضل ثيابه وفضل طعامه وبيته ليقدم ذلك لأخيه وليس تامة منا أبدا. المال مال الله والرزق رزق الله والعبد عبد الله. هذه حقيقة ينبغي أن أعملها أيها الإخوة. والله سبحانه وتعالى يعطي ويمنع يبسط ويقدر. انظروا أيها الإخوة إلى كلام حبيبكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخيلوا أنه اليوم بين ظهرانكم يقول في الصحيح الذي يرويه مسلم يعني من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله بذلك كربة من كرب الآخرة ومن يسر على محسن يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر على عبد ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. تخيلوا بل تصوروا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهرانكم وهو يقول هذا الكلام. فماذا أنتم فاعلون؟ ألا تزقون بما يقوله رسول الله في الحديث الصحيح؟ إذن فاسعوا متسابقين إلى تنفيذ هذا الذي يقوله رسول الله. يروي أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا في السفر فأقبل رجل على الراحلة وأخذ ينظر يمينا وشمالا نظر من هو في حاجة إلى شيء إلى الطعام إلى الشراب فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له شطر ظهر فليعد به على من ظهر له أي من كان له فضل دابة يعني عادة الركود فليعد به على من لا ظهر له ومن كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له. فما زال يذكر المال أي أنواع المال حتى رأينا أنه لا يحق لأحدنا في فندق. هذا الذي يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن أمناء عليه. نحن المؤمنون بهذا الحق الإنساني العظيم. نحن أمناء على هذه المعاني الإنسانية المتعلقة التي يذكرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألم يمتعنا الله عز وجل بمزيد من المال؟ بلى ما منا إلى وقت متعه الله عز وجل بمزيد من المال. Yang artinya, kemarin saya diberitahu bahwasannya di beberapa pasar kita ada beberapa pasar yang tinggi harganya dan melambatkan harga yang mahal dibanding yang murah. Jadi saya tidak setuju. Dan bagaimana bisa saya setuju ketika saya tahu bahwa manusia tetaplah manusia dan manusia mempunyai potensi untuk berubah menjadi binatang buas. Dan bagaimana jika manusia ini adalah anak-anak dari negara yang diberkati ini? Dapatkah Anda bayangkan hal itu terjadi di antara para pedagang, pengusaha, atau di antara para tentara bayaran? Siapa yang akan memanfaatkan kesempatan ini untuk menambah malapetaka atau bencana yang menimpa saudara-saudaranya? Maka naiklah harga-harga berbagai persediaan dan makanan pokok.
Sebab ludahnya telah tertuju pada sesuatu yang remeh, yang mendorong kepada keuntungan yang singkat. Dan dari keuntungan itulah, kenyataannya itu adalah racun yang mematikan. Tidak, saya tidak setuju. Saya diberitahu hal ini tetapi saya tidak pernah mempercayainya. Justru saya percaya kebalikannya. Apa yang saya percaya adalah sesungguhnya pintu-pintu jeruji akan dibuka dan akan diberikan beberapa rizki yang di dalamnya harus diberikan secara cuma-cuma kepada para saudara tersebut. Saya menduga bahwa seseorang hendaknya tidak makan sedikit pun makanan yang ada di dekat mulutnya untuk dipersembahkan kepada saudara-saudaranya yang lapar. Saya membayangkan agar masing-masing dari kalian bebas dari sisa pakaian, makanan dari rumah untuk diberikan kepada saudara-saudara kalian. Dan hal itu tidak benar-benar dari kita. Harta adalah harta Allah. Dan rizki adalah rizki Allah. Dan hamba itu adalah hambanya Allah. Ini adalah kebenaran yang harus lebih diperhatikan, wahai saudara-saudaraku. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi dan menahan, melimpahkan dan memberi rezeki. Lihatlah, wahai saudara-saudaraku, pada sabda kekasihmu Rasulullah, dan bayangkan beliau ada di hadapan kalian hari ini. Beliau bersabda dalam Sahih riwayat Muslim, yakni, barang siapa yang meringankan suatu kesulitan orang mukmin dari beberapa kesulitan dunia, maka Allah akan meringankan kesulitannya dari beberapa kesulitan akhirat. Dan barang siapa yang memudahkan urusan orang yang berbuat kebaikan, maka Allah akan memudahkan baginya dalam urusan dunia dan akhirat. Dan barang siapa yang menutupi aib seorang hamba, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Dan Allah akan menolong seorang hamba selama ia menolong saudaranya. Bayangkan, bahkan gambarkan saja Rasulullah SAW berada di hadapan kita dan dia mengucapkan kata-kata ini. Jadi, apa yang kalian lakukan? Apakah kalian tidak berpegang teguh pada apa yang disabdakan Rasulullah dalam hadis sahih? Jadi berusahalah untuk tergesa-gesa dalam menyangkal hal yang disabdakan Rasulullah. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwasanya dia berkata, kita sedang dalam perjalanan dan datanglah seorang laki-laki di atas tunggangan. Lalu dia menoleh ke kanan dan ke kiri dengan pandangan orang yang membutuhkan sesuatu baik makanan maupun minuman. Maka Nabi SAW bersabda, barang siapa yang mempunyai kelebihan punggung, maka hendaklah dia mengembalikannya kepada orang yang tidak mempunyai punggung. Maksudnya, barang siapa yang mempunyai kelebihan binatang tunggangan sebagai tempat berbaring, maka hendaklah ia mengembalikannya kepada orang yang tidak mempunyai punggung. Dan barang siapa yang mempunyai sisa rezeki, hendaklah ia mengembalikannya kepada orang yang tidak mempunyai bekal. Dia masih menyebutkan harta, jenis harta apapun, sampai kami melihat dia mengikuti salah satu dari kami di sebuah penginapan. Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah. Kita adalah orang-orang yang mempercayainya. Kita adalah orang-orang yang percaya terhadap kebenaran manusia yang agung ini. Kita adalah orang-orang yang mempercayai akan makna yang berkaitan dengan di mana Rasulullah mengingatkan kita. Bukankah Allah Azza wa Jalla menyenangkan kita dengan kelebihan harta? Ya, tidak ada waktu bagi kita di mana Allah Azza wa Jalla telah menyenangkan kita dengan kelebihan harta. Syukran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mubasyaratan. Summa ila mutakallim as-sadis ila akhina Syaifur Rahman Asyibli, fatafadhal mashkuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ala Ra'isul Jalasah. Ana min mutakalim asadis sa'akra'u ma'al ikhtifaf bitafawutin nasi ke atasan belum yang diasip terus. Bismillahirrahmanirrahim. Kami ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ila ra'isil jalasah. Ana min mutakallim asadis sa'akra'u min hadzal makalah. Ma'al ikhtifaf bitafawutin nasi idzan fayambaghi alaina an nanfadha amra Rasulillah. Man kana lahu fadlu zadi falya'ud bihi ala man la zada lahu.
Wallahi azza wa jalla walaqad ra'aita wala aqulu jarat ra'at dzalika aini wa aiqanahu fuadi wa ra'athu basyirati wa lam ajid sujudan fi hadza abadan ma min tursin tadfa'uhu listinzali ridallahi azza wa jalla wa litatakarraba bidzalika ilallah wa anta ta'lamu annaka innama tu'ti min malillahi azza wa jalla illa wa yuridullahu azza wa jalla laka ma qad dafa'ta mudha'afan asyra adafin ala aqalli taqwir wa sadaqallahul qail ma dzalladzi yuridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu adafan katsira. Besertaan dengan adanya kekurangan yang disebabkan perbedaan manusia. Oleh karena itu, maka sebaiknya bagi kita menerapkan perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu barang siapa yang mempunyai kelebihan harta, maka sebaiknya dia harus mengunjungi dan membantu orang yang tidak punya harta. Demi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguh kamu melihat dan mata saya melihat, hati saya meyakini, serta penglihatan hati meyakini bahwa tidak ada senjata yang bisa engkau tolak atau engkau tahan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dan untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah dengan hal tersebut. Sedangkan kamu mengetahui bahwasanya kamu memberikan harta tersebut kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan kepadamu apa yang engkau berikan itu diganti menjadi 10 kali lipat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya barang siapa yang mau memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik dan menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan kepadanya dengan lipat ganda yang sangat banyak. Ala tanzuruna ila hadzal kalam ar-rabbaniyah al-mahabbah madzal ladzi yuqridullaha qardan hasanah. Tidakkah kalian semua memikirkan atas firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu barang siapa yang memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik. Yanzilu rabbuna al-ghaniyyu nafsahu minna manzilatal muqtarid wa rabbuna al-ghaniyyu wa nahnu al-fuqara. Wa yaqulu afikum man yuqriduni qardan hasana wa aiduhu annani sa'wafihi ma'aqradanihi mudha'afan ad'afan katsira. Ya ajaban rabbuna yastaqridu minna rabbuna yatlubu minna an nuqridallaha azza wa jalla innahu al-hubbu lil fuqara alladhi yasuquhum ilayna linuqridah innahu la'atfun alladhi yatamassalu fiha linnas alladhina arsalahum Allahu ilaikum litu'tuhum anta tu'tiha ula fil zahir walakinaka tu'ti maulaka wa rabbaka fil haqiqah la tu'tihi li'annahu muhtajun ila ata'ik walakinaka tu'ti li'annaka tastanzilu bidzalika ridahu anka. As'alullaha azza wa jalla ayukrimana binau'in min anwa'il jihad alladhi yurdihi wa qad hurimna min a'la anwa'il jihad alladhi syarafahu Allahu azza wa jalla bihi. Allah Subhanahu wa Ta'ala zat yang maha kaya menempatkan sebagai peminjam atau penghutang, sedangkan Allah adalah maha yang sangat kaya dan kita yang fakir. Allah berfirman, apakah di antara kalian semua ada seseorang yang memberikan pinjaman kepadaku dengan pinjaman yang baik dan saya berjanji kepadanya akan melipat gandakan apa yang dia hutangi, apa yang dia berikan dengan lipat ganda yang sangat banyak. Sangat heran sekali Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta pinjaman kepada kita. Dia meminta kepada kita untuk memberikan pinjaman kepada Allah. Hal ini adalah karena bentuk cinta kepada orang fakir yang Allah sampaikan kepada mereka untuk kita memberikan hutangan kepada mereka. Sesungguhnya hal ini adalah karena bentuk kasih sayang, belas kasihan yang Allah kirimkan mereka kepada kalian semua, supaya kalian semua memberikan harta kepada mereka. Kamu memberikan harta kepada mereka hanya dari segi zahir saja. Akan tetapi pada hakikatnya kamu memberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu tidak memberikan kepada Allah karena Allah
butuh kepada pemberianmu, bukan itu, tapi kamu memberikan kepada Allah itu karena kamu ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Saya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memuliakan kita dengan salah satu jihad yang diridhoi, yaitu tolong menolong, dan sungguh kita sudah tidak diperbolehkan lagi untuk melakukan jihad yang paling utama di sisi Allah, yaitu berperang. Ikhwatan lana as'alullah azza wa jalla ayyuwaffiqana jami'an litanfidhi hadzal jihad wal qiyam bima amarana Allahu azza wa jalla bihi mimma lam yuhal bainana wa bainahu innahu waliyyul taufiq. Aku qauli hadza wa astaghfirullah ya rabbal alamin. Ya Rabbi yassir lana as-sa'ah du'aan tastajibuhu lana ya rabbal alamin. Wahai saudaraku, saya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Dia memberikan taufiknya kepada kita semua untuk bisa menerapkan jihad ini dan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha melindungi. Saya mengatakan dalam hal ini saya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai semesta alam. Wahai Tuhanku, pada hari ini permudahkanlah kepada kita doa yang Engkau istijabah, doa yang Engkau kabulkan, yang Engkau terima tersebut untuk kita, wahai Tuhan semesta alam. Allahumma innaka qad wa'ata adh-dhalimin bil ihlak wa wa'ata al-madlumin bi rahmah wan nasri. Al-yahudu alladhina tahaddasta fi kitabikal mubin al-ifsad wa an ihlakihim al-harsa wan nasla yum'inuna al-ifsad yum'inuna al-ihlak. Damaru al-buyuta ala ru'usi ashabiha fa'alu aksara mimma tatasawwaru hulusuhu fil ghabati ya rabbal alamin ya dzal jalali wal ikram. As'aluka Allahumma an tuhlikal zalimin wa an tuhaqqiqa wa'idaka fihim ya rabbal alamin. Wa ibadakal madlumin al-atfal ad-dima zakiyah allatina harat wa lam tajif. Haula illadzi madlumin ya haula illadzina madlumun anta lahum anta wahdaka lahum ya rabbal alamin. Wa anta alladzi taqbalu du'a al-madlum ayyam kana yartafi'u ilaika du'a'uhum alal wamam wa anta al-qail wa haqiq la ansurannaka walau ba'dahin. As'aluka Allahumma an tansura al-madlumin ilahi anta al-qail an bani Israil wa ifsadihim as-sani hatta idza ja'a wa'dul akhirati liyasu'u wujuhakum wa liyadkhulul masjida kama dakhaluhu awwala marrah wa liyutabbiru ma alau tadbira. Ya Allah, sesungguhnya Engkau sungguh berjanji kepada orang yang berbuat zalim dengan kebinasaan, dan Engkau sungguh berjanji kepada orang yang dizalimi dengan kasih sayang dan pertolongan. Kaum Yahudi yang engkau jelaskan di dalam kitab yang engkau jelaskan bahwasanya mereka itu suka melakukan kerusakan dan mereka suka membinasakan tanaman-tanaman dan hewan-hewan ternak. Mereka telah keterlaluan dalam melakukan kerusakan, telah keterlaluan dalam melakukan pembunuhan, bahkan mereka menghancurkan rumah-rumah yang ada pemiliknya. Mereka telah melakukan sesuatu yang paling banyak kerusakannya di beberapa hutan. Wahai Tuhan semesta alam, wahai Zat yang maha agung dan maha penyayang, saya memohon kepada Engkau ya Allah untuk Engkau binasakan orang-orang yang berbuat zalim, dan aku memohon kepada Engkau ya Allah untuk menyatakan janji Engkau di dalam mereka, wahai Tuhan semesta alam. Di antara mereka ada hamba-hamba yang terzalimi, yaitu anak-anak kecil yang tidak bersalah, kemudian jiwa-jiwa mereka, darah-darah mereka yang masih bersih dan masih belum kering. Merekalah orang-orang yang terzalimi, wahai ya Allah, Engkau berpihak kepada mereka ya Allah, hanya Engkaulah yang berpihak untuk mereka, wahai Tuhan semesta alam. Dan hanya Engkaulah yang menerima doanya orang yang terzalimi dimanapun tempatnya. Doa-doanya mereka itu sungguh bisa naik kepada Engkau di atas awan, dan kita memohon kepada Engkau ya Allah untuk Engkau berikan pertolongan kepada orang-orang yang terzalimi.
Ya Allah, wahai Tuhanku, Engkau berfirman, bahwasannya Bani Israel dan kelakuan perusakan mereka yang kedua, bahkan sampai ketika telah datang saat hukuman bagi kejahatan yang kedua, maka Engkau datangkan orang-orang lain untuk menyuramkan muka-mukanya mereka, dan mereka masuk ke dalam masjid sebagaimana musuh pada kali pertama, dan untuk membinasakan sehabis-habisnya apa saja yang mereka kuasai. Wahum ula'i maulana ya rabbal alamin qad dakhalu masjidal aqsa kama dakhaluhu awwala marrah. Wahum ula'i yutabbiruna yufsiduna yuhlikuna yuqatiluna ma'alau tadbira wa anta alqa'il wa in udna udtum. Laqad adu ilal ihlak, laqad adu ilal fasad, adu ilat taktil. Dan merekalah orang-orangnya, wahai Tuhan semesta alam, mereka telah memasuki Masjidil Aqsa seperti halnya mereka masuk dulu pertama kali. Merekalah orang yang melakukan pembinasaan, kerusakan, pembunuhan sehabis-habisnya terhadap apa yang mereka kuasai. Dan Engkau berfirman yang artinya, dan sekiranya kamu kembali kepada kedurhakaan, niscaya kami akan kembali mengazabmu. Dan mereka, ya Allah, sungguh telah kembali melakukan penghancuran, kerusakan, dan pembunuhan. Syukran ila hadza minni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ila mutakallim as-sadis ala taqdimihi. Wal akhir yakni al-mutakallimah as-sabi' min ukhtina Salsabila, fatafadhal mashkuran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran li ra'isul jalsah. Ismi Salsabila izin as-sabi'. Bismillahirrahmanirrahim. Adu ila dzulmi alladzi lam yusbaq lahu matil. Fahalla 'ud ya Rabb ila ihlakihim kama ahlakta man qablahum. Kama ahlakta abahum min qabla ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka bidumuris sakan wa nas'aluka wa natawassalu ilaika bidima'il atfal az-zakiyah. Natawassalu ilaika bil buyutil lati tahawwalat. Natawassalu ilaika bi rahmatikal lati wasi'at kulla syai'. Antuhlika haula'i dzalimin bisilahin min 'indika ya rabbal alamin. Biqasimatin min ladunka ya dzal jalali wal ikram. Ishfi Allahumma bidzalika sudura qaumi mu'minin ya arhamar rahimin. Allahumma innaka qad amartana bid-du'a wa wa'adtana al-istijabah. Wa nahnu nad'uka ya Rabb kama qad amarta fastajib du'ana kama qad wa'adta anta waliyyun. Laisa lana waliyyun fil qaumi kullih siwaka wa antal qa'il. Inna waliyallah alladzi nazzala al-kitab wa huwa yatawalla as-salihin. Nahnu alladhina tabarra'na min wilayatil qaumi kulliha wa waqafna tahta madallati wilayatika anta waliyya. Waj'alna min ulaika as-salihin alladhina wa'adtahum bin nasr wa'adtahum bil himayah wa'adtahum bit taufiq. Qadatil muslimin as-sihah. Qadatil muslimin harrirhum min hadha dzulmi alladzi irtadawhum li anfusihim. Qadatil muslimin ya Rabb harrirhum min hadhihi al-khiyanah allati wada'u anfusahum fi juhurih. Qadatil muslimin ya Rabb akhrijhum min hadzal murabba'i dzulmi wal khiyanah. Akhrijhum min dzalika fa innaka antal hadi wa antal mu'in wa antal mu'iz wa antal mudil. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin 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 walhamdulillahi rabbil alamin. Yang artinya, sungguh mereka kembali berbuat kezaliman yang tidak pernah dilakukan. Tolonglah, azablah mereka, wahai Tuhanku, untuk Engkau binasakan mereka seperti Engkau membinasakan orang-orang seperti mereka. Seperti halnya Engkau membinasakan nenek moyang mereka sebelumnya, wahai Tuhan semesta alam. Ya Allah, sesungguhnya kita memohon kepada Engkau dengan perantara runtuhnya umat kami
meminta dan memohon kepada Engkau dengan perantara darahnya anak-anak kecil yang masih suci, yang masih bersih. Kami meminta kepada Engkau dengan perantara rumah-rumah yang sudah tidak stabil. Kami meminta memohon kepada Engkau ya Allah dengan rahmat yang mencakup ke segala sesuatu untuk Engkau binasakan mereka, orang-orang yang dolim, dengan senjata di sisi Engkau, wahai Tuhan semesta alam. Dengan kehancuran di sisi Engkau, wahai Zat yang Maha Agung dan Maha Mulia. Ya Allah, sembuhkanlah dengan hal tersebut hatinya para kaum yang beriman, wahai Zat yang mengasihi di antara orang-orang yang kasih sayang. Ya Allah, sesungguhnya Engkau telah memerintahkan kepada kita untuk berdoa dan Engkau menjanjikan kepada kita terkabulnya doa, dan sungguh kami berdoa kepada Engkau, wahai Allah. Seperti halnya yang telah Engkau perintahkan, maka kabulkanlah ya Allah doa kita, seperti halnya Engkau menjanjikan kepada kita. Engkau adalah Zat yang Maha Melindungi, tidaklah ada bagi kami yang bisa menolong di dalam suatu kaum secara keseluruhan kecuali Engkau ya Allah. Dan Engkau berfirman, sesungguhnya pelindungku adalah yang telah menurunkan Al-Quran, dan dia melindungi orang-orang yang soleh. Dan kita adalah orang-orang yang berlepas diri dari kekuasaan kaum, dan kami berdiri di bawah kekuasaan Engkau, wahai Allah. Engkau adalah yang Maha Melindungi. Dan mohon jadikanlah kepada kami termasuk orang-orang yang soleh yang Engkau janjikan kepada mereka pertolongan, dan Engkau menjanjikan kepada mereka perlindungan serta taufik. Pemimpin kaum muslimin, bebaskanlah mereka ya Allah dari kezaliman ini yang mereka terpaksa ridho kepada diri mereka sendiri, dan merdekakanlah mereka ya Allah dari kekhianatan ini yang mereka letakkan untuk diri mereka sendiri di dalam seorangnya. Kaum-kaum pemimpin umat muslim ya Allah, wahai Allah, keluarkanlah mereka dari sangkar ini, yaitu sangkar kezaliman, sangkar kekhianatan. Keluarkanlah mereka ya Allah, keluarkanlah mereka ya Allah dari hal itu. Sesungguhnya Engkau adalah Zat yang Maha memberi petunjuk dan Maha memberi pertolongan, Maha memuliakan. Sesungguhnya Engkau adalah Zat yang Maha menghinakan. Semoga Allah mencurah limpahkan rahmat kepada baginda kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, dan serta melimpahkan rahmat kepada keluarganya, para sahabatnya secara keseluruhan. Amin. Dan segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ila mutakallimah as-sabi' ala taqdimiha. Wastamir ila barnamij as-salis, yakni qira'atul istiwatijiyat wal mufradat min akhina Shibli, fatafaddal mashkuran. Syukron. Sebelumnya yang membaca strategi saya Ahmad Wahyu Fahrudin. Jadi di sini ada beberapa strategi terjemah yang kami atau kita gunakan, yaitu dua, strategi transposition dan juga strategi borrowing. Yang pertama yakni strategi transportation, yaitu penerjemah mengubah letak kalimat makna BSU agar makna BSU dapat tersampaikan dengan baik. Kita ambil contoh di sini, yakni teks BSU, Insya Allah subhanahu wa ta'ala an rusalaka bi'atun itu wahsiyatun. Yang bermakna apa? Yang teks BSA-nya atau artinya, yakni Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak untuk diberikan otoritas kepada kelompok yang berbuat zalim dan kejam. Dan selanjutnya yakni ada teknik borrowing, atau dalam bahasa Indonesia berarti pengungutan, yaitu penerjemah mengambil suatu ungkapan atau kata BSU ke dalam BSA baik dengan penyesuaian atau tanpa penyesuaian ejaan dan pelafalan. Izin menambah sedikit. Tadi dijelaskan bahwa strategi yang pertama itu kita menggunakan pengurutan atau borrowing, yaitu penerjemah mengambil suatu ungkapan. Di dalam teks BSU-nya
kan ada lafadz al-muhajirin dan al-ansor. Jadi lafadz al-muhajirin dan lafadz al-ansor itu tidak diartikan dengan makna aslinya, tapi diartikan dari segi lafadznya saja. Hal ini untuk menyesuaikan dengan konteks kalimah atau siakul. Terus yang pertama tadi itu kan menggunakan strategi transposisi. Kalau dari segi susunan kan di situ sya'allahu subhanahu wa ta'ala. Harusnya kalau ikut terjemah ini artinya adalah berkehendak Allah subhanahu wa ta'ala, tapi ketika diterjemahkan itu dibalik. Allah subhanahu wa ta'alanya dulu yang disebutkan, kemudian lafadz sa'anya, sehingga artinya menjadi Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak untuk diberikan otoritas kepada kelompok yang berbuat zalim dan kejam. Untuk selanjutnya yaitu pembacaan kosakata baru atau mufradat. Ada beberapa kosakata atau mufradat yang menurut kelompok kami ini asing atau masih belum tahu artinya, sehingga kami harus mencari di dalam kamus. Yaitu ada lafadz naimun yang artinya adalah kenyamanan, ada lafadz manhan yang artinya metode atau cara, kemudian mustawan itu standar, inuna yaitu artinya mereka sudah keterlaluan, kemudian yuzaju didesak, asyaritina orang-orang yang melarikan diri atau orang-orang yang lolos, a'lam artinya adalah beberapa bendera, sulamun artinya adalah tangga, ut artinya adalah binasakanlah kembali, ya tamat tauna mereka menginginkan, nafasa artinya adalah meringankan, kemudian al-as'ar artinya harga, haidatun artinya adalah potensi, yatahawwalu artinya berubah, mu'anun persediaan, kemudian samun atau sumun artinya adalah racun, kemudian nakiun artinya adalah mematikan, wahsun artinya binatang buas, murtaziqah tentara bayaran, istawal la yastawilu artinya adalah memanfaatkan. Kemudian purbah artinya adalah kesulitan. Yumkinu min hadzal minni. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ala kullu min mutakallim ala taqdim al-maqalah. Wa nahnu والآن إلى برنامج الأخير يعني الاختتام. هيا نختتم برامجنا هذا اليوم بقراءة الحمد لله جماعة. الحمد لله. شكرا على اهتمامكم ومتابعتكم والعفو منكم إذا وجدتنا الخطأ. أنا كرئيسة الجلسة أقول لكم syukran jazilan wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.